Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan OSI Layer Transport. Pengertiannya, lapisan transport dalam model OSI atau Open System Interconnection adalah lapisan keempat dari 7 lapisan yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami komunikasi dalam jaringan komputer. Lapisan transport bertanggung jawab atas pengiriman data yang andal antara dua perangkat yang berkomunikasi melalui jaringan. Dalam model OSI, lapisan transport berada di atas lapisan network atau internet dan di bawah lapisan session. Ini berarti lapisan transport berperan dalam mengelola konektivitas end-to-end di seluruh jaringan, mengarahkan data melalui jaringan sesuai dengan alamat sumber dan tujuan yang diberikan oleh lapisan di atasnya, dan menyediakan layanan pengiriman data yang lebih tinggi tingkat daripada lapisan fisik dan data link di bawahnya. Tujuan utama, lapisan transport bertanggung jawab untuk menyediakan komunikasi yang andal antara dua perangkat yang berkomunikasi melalui jaringan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan data yang dikirimkan tiba dengan benar, dalam urutan yang benar dan tanpa kerusakan. Untuk memecah data ke dalam paket data serta memberikan nomor urut ke paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Dan Bang. Fungsi utama OSI Layer. Yang pertama, penanganan duplikasi. Lapisan transport memiliki mekanisme untuk mengatasi duplikasi segmen data yang terjadi selama pengiriman. Ini penting untuk memastikan data yang sama tidak diterima oleh penerima lebih dari sekali. Yang kedua, flow control. Lapisan transport mengatur aliran data antara pengirim dan penerima untuk mencegah terjadinya kelebihan data yang dapat menyebabkan tumpang tindih dan kehilangan paket dengan menerapkan mekanisme pengadilan aliran. Lapisan transport memastikan bahwa penerima memiliki cukup sumber daya untuk mengolah data yang masuk dan menghindari situasi di mana data terlalu cepat dikirimkan kepada penerima. Yang ketiga yaitu error control. Lapisan transport bertanggung jawab untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama pengiriman data. Ini mencangkup pemeriksaan, checksum untuk memastikan integritas data, dan retrinamisi data yang rusak atau hilang. Dengan cara ini, lapisan transport memastikan bahwa data yang diterima oleh penerima akurat dan tidak rusak. Yang terakhir ataupun yang keempat ada namanya sequencing. Lapisan transport memberikan nomor urut kepada segmen data yang dikirimkan oleh pengirim. Ini memungkinkan penerima untuk mengembalikan segmen-segmen tersebut ke dalam urutan yang benar sebelum diserahkan ke lapisan yang lebih tinggi. Lapisan transport juga menggunakan nomor pengakuan acknowledgement untuk mengonfirmasi bahwa segmen data telah diterima dengan sukses oleh penerima. Pengirim acknowledgement ini membantu pengirim untuk mengetahui bahwa data telah diterima dan bisa melanjutkan dengan mengirim segmen berikutnya. Multi-asking dan demultiplexing. Lapisan transport mengatur dan mengelola lalu lintas data dari beberapa aplikasi yang berjalan di lapisan transport, membaca data yang berasal dari berbagai aplikasi menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Setiap segmen diberi label dengan nomor plot tujuan dan sumber yang unik. Proses ini disebut demultiplexing. Saat data tiba di penerima, lapisan transport akan membaca nomor plot tersebut untuk mengirim segmen ke aplikasi yang sesuai. Proses multiplexing. Protokol yang terkait. 1. Transmission Control Protocol atau TCP. Protokol ini bekerja di lapisan transport untuk menyediakan koneksi berorientasi pesan yang terandai TCP menggunakan pendekatan 3 tangan 3-way handshake untuk mengatur koneksi antara pengirim dan penerima serta mengolah pengiriman data, pengaturan aliran dan penggunaan
kesalahan. User atau UDP. Protokol ini juga beroperasi di lapisan transport tetapi tidak menjamin pengiriman data yang rendah seperti TCP, UDP, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi dan tidak terlalu peduli tentang kehilangan data. Cara kerja yang pertama ada checksum. Protokol ini bekerja di lapisan transport untuk menyediakan koneksi berorientasi pesan yang andal. TCP menggunakan pendekatan tiga tangan, three-way handshake, untuk mengatur koneksi antara pengirim dan penerima, serta mengelola pengiriman data, pengaturan aliran, dan pemulihan kesalahan. Yang kedua ada retransmit. Lapisan transport pada pengiriman menghitung menilai checksum, angka yang direpresentasikan oleh jumlah biner untuk setiap segmen data. Checksum ini dikirim bersama dengan segmen data dan digunakan oleh penerima untuk memeriksa apakah data tiba dengan benar. Jika nilai checksum tidak cocok, penerima mengetahui bahwa ada kesalahan. Terima kasih.